Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial cara menggunakan Google Classroom. Yang pertama, silahkan buka Google Classroom-nya atau Google Class-nya, bisa dibuka melalui laptop ataupun Android, sama aja. Nah, ini adalah tampilan awal Google Class atau Google Classroom. Jika sebelumnya ibu bapak sudah pernah membuat kelas, maka kelas-kelas tersebut akan tampil di sini. Tapi kalau misalkan ibu belum pernah membuat kelas sama sekali dan belum pernah join ke dalam kelas apapun, maka di sini akan kosong, tampilannya akan kosong. Oke, yang pertama kita akan coba membuat kelas baru. Caranya adalah silahkan klik tombol plus di sini, nanti kemudian pilih buat kelas. Ini kalau kita posisinya mau jadi guru atau pengajar dalam kelas tersebut, kita pilih buat kelas. Kemudian silahkan ini dibaca tentang agreementnya. Setelah itu silahkan klik checklist, saya telah membaca dan bla bla bla, kemudian klik tombol lanjutkan. Nanti di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama kelas, bagian, mapel, dan ruang. Yang pasti yang wajib diisi di sini adalah nama kelasnya. Misalkan contoh nama kelasnya adalah Prakerin TKJ 2020. Oke, bagiannya misalkan ini opsional, misalkan kita isi dengan teknik komputer dan jaringan. Kemudian mapelnya misalkan spesifik, mungkin teknologi layanan jaringan, dan ruangnya misalkan ruang lab TKJ atau apapun lah, ini sifatnya opsional. Yang penting yang wajib diisi adalah nama kelasnya. Kemudian silahkan klik buat. Nah, kelas tadi sudah berhasil dibuat. Ini adalah tampilan awalnya ya, sesuai dengan yang diinputkan kita tadi. Nama kelasnya adalah Prakerin TKJ 2020 dan bagiannya adalah teknik komputer dan jaringan. Ini adalah tampilan utama dari kelas yang sudah berhasil bapak atau ibu buat tadi. Oke, langkah berikutnya setelah kelas tersebut berhasil dibuat, maka kita akan coba mengundang siswa atau siswi untuk masuk ke dalam kelas yang kita buat tadi. Caranya silahkan bisa dilihat di sini ada sebuah kode kelas. Untuk memperbesarnya silahkan klik kotak di sebelah kanannya ya. Silahkan kode ini bapak ibu share ke siswa-siswi yang menjadi target untuk dimasukkan ke dalam kelas yang bapak ibu buat tadi ya. Jadi nanti siswa-siswi tersebut untuk masuk ke dalam kelas yang ibu buat tadi ya pakai kode ini ya. Jadi silahkan di share. Nanti dari sisi siswa-siswi itu untuk masuknya adalah, saya contohkan misalkan siswa atau siswi tersebut sudah mendapat kode tadi dari bapak ibu, nanti siswa tersebut disuruh untuk menekan tombol plus di sini, kemudian pilih gabung ke kelas atau join ke kelas ya. Nanti silahkan siswa-siswinya diminta untuk memasukkan kode yang sudah sebelumnya bapak ibu share tadi, kemudian klik gabung. Berikutnya kita akan coba membuat materi atau memberikan materi ke dalam Google Class yang kita buat tadi. Silahkan caranya silahkan buka kelas tersebut, kemudian pilih tugas kelas, dan
Di sini Bapak Ibu bisa klik buat. Nah, kemudian pilih, karena kita akan memberikan materi atau ngasih modul ke siswa-siswi, maka kita pilih materi. Nah, di sini misalkan judulnya, karena saya mau ngasih materi tentang petunjuk penulisan laporan prakerin, maka judulnya adalah panduan penyusunan laporan prakerin. Deskripsi ini sifatnya opsional, misalkan ini adalah modul panduan dalam menyusun laporan prakerin TKJ 2020. Oke. Nah, untuk modulnya Bapak Ibu bisa menambahkannya ya, bisa dari Google Drive jika filenya ada di Google Drive, atau misalkan Bapak Ibu filenya ada di website lain, Bapak Ibu bisa kasih linknya, atau misalkan file tersebut ada di komputer atau laptop Bapak Ibu, atau di smartphone juga Bapak Ibu bisa klik file, atau bisa juga diambil dari channel YouTube. Karena di sini saya filenya ada di laptop, maka saya pilih file, kemudian upload, pilih file dari perangkat Anda. Nah, kita cari posisinya ada di panduan penulisan laporan prakerin, open. Oke, kemudian klik upload. Nah, ini modulnya sudah ada di sini, materinya sudah ada di sini. Kemudian di sebelah kanan ini sasaran modul atau materi tersebut Bapak Ibu bisa pilih apakah mau disampaikan ke seluruh kelas yang ada di Google Classroom Bapak Ibu, atau hanya untuk salah satunya saja. Misalkan semuanya tinggal di checklist aja semuanya ya. Saya hanya untuk di kelas prakerin TKJ 2020 saja, maka saya klik yang di checklist adalah prakerin TKJ 2020. Kemudian sasarannya juga bisa dipilih untuk semua siswa atau tidak, dan topiknya mungkin kalau belum ada bisa dibuat, ini opsional juga. Misalkan materi, topiknya materi. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik posting, atau juga bisa dijadwalkan, atau mungkin disimpan di draft ya, ini terserah. Kemudian klik posting, dan nanti materi tersebut sudah ada di tugas kelas, atau juga akan muncul di dalam forum di sini ya, dan nanti akan bisa dilihat oleh siswa-siswi Bapak Ibu yang sudah gabung di dalam Google Classroom tersebut. Berikutnya kita akan membuat pengumuman atau memulai diskusi di dalam Google Classroom. Oke, caranya silahkan ketika sudah berada di kelas atau sudah masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu bisa posisinya ada di forum ya. Kemudian silahkan untuk membuat pengumuman, Bapak Ibu bisa klik di sini, bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Nah, untuk sasarannya juga tadi sama seperti tadi, apakah untuk semua kelas atau hanya untuk kelas ini saja, termasuk sasaran siswanya juga ini bisa diatur. Misalkan contoh pengumuman yang saya buat adalah terkait dengan materi yang sebelumnya saya buat, maka contoh pengumuman yang saya buat adalah misalkan silahkan baca dan pelajari modul atau modul silahkan baca dan pelajari.
misalkan pengumuman yang saya buat seperti ini ya, karena pengumuman yang saya buat ini sifatnya sebagai follow up dari materi yang sebelumnya sudah saya upload tentang panduan penyusunan laporan prakerin. Jadi tujuannya misalkan setelah mempelajari panduan penyusunan laporan prakerin ternyata siswa-siswi masih ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di postingan ini.